terganggu. Jadi coba kita ceritakan apa masalah yang Nak Rahma hadapi saat ini. Jadi saya akhir-akhir ini naik kelas 11 Bu, dan banyak tugas serta banyak kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saya bingung Bu, tidak bisa mengatur waktu saya antara kegiatan ekstrakurikuler serta tugas, dan begitu juga pengerjaan rumah. Oh, jadi Nak Rahma ini merasa pusing dan merasa pelajarannya terganggu karena Nak Rahma tidak bisa mengatur waktu di tengah padatnya kegiatan. Coba Nak Rahma ceritakan apa yang membuat Nak Rahma merasa seperti itu. Jadi begini Bu, saya kan merupakan anak pertama dan saya memiliki adik 2 orang, dan di tengah kesibukan di sekolah, di rumah pun ada saja yang orang tua saya suruhkan ke saya. Hal ini membuat saya sangat jengkel Bu. Jadi dengan di tengah kepadatannya itu saya tidak bisa mengerjakan tugas dan akhirnya tugasnya terlewat Bu. Oke, jadi Nak Rahma ini merasa sangat jengkel dengan orang tuanya karena di tengah-tengah kesibukan Nak Rahma di sekolah, di rumah pun Rahma diberikan kegiatan-kegiatan yang membuat Rahma ini kehabisan waktu sehingga tidak fokus dengan tugas-tugasnya dan menimbulkan kecemasan dengan nilai-nilai Nak Rahma. Iya Bu, bagaimana tidak jengkel? Pulang sekolah bukannya disuruh istirahat, malah disuruh ini dan itu. Mereka juga tidak tahu saya memiliki kesibukan lain, dan saya ini ingin fokus ke akademik saya. Kalau begini bisa saja nilai-nilai saya terganggu dan tidak lulus. Oke, coba Nak Rahma lanjutkan lagi ceritanya. Nah, terus Bu, kalau saya mengeluh kepada orang tua saya, mereka itu selalu bilang, kamu itu anak pertama, jadi kamu itu harus bantu-bantu orang tua. Sedangkan mereka itu tidak tahu bagaimana keadaan saya. Oke, jadi Nak Rahma ini tidak suka selalu dikatakan bahwa Nak Rahma ini harus selalu bisa semuanya dan harus selalu membantu orang tua. Padahal Nak Rahma juga memiliki kesibukan yang lain. Betul Ibu, andaikan saja orang tua saya mau mengerti dengan waktu saya, mungkin saya bisa menyesuaikan waktu saya. Jadi Nak Rahma ini ingin memperbaiki semua nilainya dan memperbaiki juga waktunya. Tapi hanya saja orang tua yang tidak mengerti dengan waktu kamu ya. Ya betul Ibu, andaikan saja orang tua saya mengerti keadaan saya. Coba Nak Afia ceritakan bagaimana masalahnya akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini Bu, saya merasa banyak sekali pikiran sehingga hal ini mengganggu pelajaran saya. Jadi Nak Afia merasa belajarnya terganggu gara-gara banyak pikiran. Coba Nak Afia ceritakan apa yang mengganggu pikirannya akhir-akhir ini. Jadi begini Bu, kedua orang tua saya akhir-akhir ini sering sekali bertengkar di rumah, dan mereka itu bertengkarnya seolah-olah memperlihatkan kepada saya, apalagi jika saya di rumah sedang belajar, itu sangat mengganggu pikiran saya. Dan saya itu orangnya introvert Bu, jadi kayak tidak berani keluar karena takut dengan keramaian. Jadi Nak Afia ini merasa stres atau banyak pikiran karena orang tuanya yang bertengkar di depan Afia. Iya Ibu, saya sangat stres sekali jika berada di rumah. Tapi kalau ingin keluar juga tidak memungkinkan karena saya orangnya introvert, jadi takut dengan keramaian. Iya, jadi Nak Afia bisa lanjutkan ceritanya? Iya Bu, waktu itu pernah satu ketika saya sedang belajar di kamar, tiba-tiba kedua orang tua saya datang, kemudian mereka bertengkar di depan kamar saya. Karena mendengar hal itu saya sangat stres, saya keluar untuk menegur mereka. Dan karena teguran itu, mereka juga menegur saya kembali dengan nada yang keras. Jadi Nak Afia ingin keluarganya rukun kembali seperti dulu. Iya Ibu, saya sangat rindu dengan masa kecil saya. Dulu orang tua saya ketika bertengkar seakan-akan tidak ingin memperdengarkannya kepada saya. Jadi Nak Afia ingin kembali belajar dengan tenang dan damai di rumah maupun di sekolah tanpa banyak pikiran karena orang tua yang selalu bertengkar. Iya Ibu, benar. Kalau kedua orang tua saya ingin kembali seperti dulu, hidup yang rukun, saya mungkin akan belajar semaksimal mungkin untuk membahagiakan mereka. Oh, jadi Nak Afia sangat kecewa ya dengan kedua orang tuanya yang selalu bertengkar di depan Afia. Iya Ibu, saya sangat kecewa dengan mereka. Coba Natija ceritakan tentang masalah yang dihadapi sekarang ini. Jadi saya merasa stres karena memikirkan banyak tugas, banyak pikiran, dan susah tidur Bu. Oh, jadi
stres Ki karena susah tidur dan tugasnya menumpuk. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Napitria ini banyak pikiran? Jadi yang membuat saya banyak pikiran itu Bu, karena saya memikirkan tugas yang terlalu menumpuk dan sehingga gara-gara memikirkan tugas tersebut saya menjadi susah tidur. Oh, Ibu mengerti perasaan Napitria. Jadi Napitria ini selalu stres karena tugasnya menumpuk. Iya, betul sekali Bu. Saya sebenarnya mudah stres ketika saya memiliki banyak pikiran dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Oh, Ibu sangat mengerti. Bisa Napitria ceritakan lebih lanjut lagi tentang masalahnya? Jadi ketika saya ingin mengerjakan tugas Bu, saya selalu merasa tidak bisa mengerjakannya sehingga saya menunda tugasnya. Ketika besoknya saya ingin mengerjakannya lagi, saya merasa lagi tugasnya terlalu berat buat saya dan menundanya lagi, sehingga dengan begitu tugas saya menumpuk dengan sendirinya yang membuat saya banyak pikiran sehingga saya merasa stres. Oh, Ibu paham. Jadi menurut Napitria ini tugas itu terlalu susah untuk dikerjakan. Betul Ibu. Ibu sangat mengerti perasaan Napitria. Dan ya Bu, dan saya ketika sudah mengalami stres banyak pikiran, saya sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Seperti aktivitas sehari-hari saya akan terganggu dan saya lebih sering bermalas-malasan. Jadi ketika Napitria ini stres itu dapat mengganggu keseharian Napitria. Bisa ceritakan lebih lanjut lagi? Iya Bu, ketika saya stres sebenarnya saya merasa pola pikir saya sebenarnya harus diubah. Tetapi ketika saya sudah merasa stres, saya tidak bisa berpikir dengan baik lagi dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, di dalam praktik konseling yang telah saya praktikkan, menurut saya sudah terdapat beberapa keterampilan eksplorasi masalah yang ada. Di antaranya, merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat. Kemudian memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraannya, merespon perasaan permukaan yang diungkapkan oleh konseli, merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konseli, dan memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan. Nah, adapun terdapat beberapa hal yang juga masih kurang dalam video tersebut, seperti kurang merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis. Adapun kekurangannya juga terdapat pada kurang merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konseli. Eksplorasi masalah ini sangat penting dalam proses konseling untuk memudahkan konselor untuk mengetahui lebih jelas apa yang dialami oleh konselinya. Yang masih kurang dalam proses konseling tersebut adalah merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konseling. Pada bagian merespon perasaan, di mana itu merupakan praktik penting dalam konseling untuk merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konseli dengan empati dan pengertian. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali, mendengarkan, dan memahami perasaan yang konseli sampaikan melalui kata-kata, ekspresi wajah, atau nada suara. Dengan merespon secara empatik, konselor membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana konseli merasa didengar dan dipahami. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konseli kepada konselor, memungkinkan konseli untuk menjelajahi dan memahami perasaan mereka sendiri secara lebih dalam, serta membuka peluang untuk menumbuhkan emosional dan pemecahan masalah.